Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Cidul kabar hari ini? Semoga sehat walafiat, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, bertemu lagi di video dari YouTube Cidul. Terima kasih yang sudah mampir. Nah, yang baru pertama mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru channel YouTube Cidul. Oke, yang baru pertama datang channel YouTube Cidul yaitu berisikan tentang konten merajut, konten jalan-jalan, dan sekarang sedang merambah ke konten keuangan. Video kali ini Bunda akan membahas saving challenge untuk kurban tahun 2024. Nah, untuk sahabat Cidul, untuk tahun ini siapa nih yang sudah siap dananya untuk berkurban? Bunda doakan semoga yang sudah siap dilancarkan, semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi akan hari raya Idul Adha akan segera tiba. Nah, salah satu kegiatan khusus pada perayaan hari raya Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban, bisa kambing atau sapi. Nah, itu menjadi salah satu kegiatan kita di setiap tahun, dan itu adalah challenge kita untuk warga muslim bisa tiap tahun berkurban dan menyisihkan dana untuk kurbannya. Yaitu kurbannya kita mau pilih kurban sapi atau kurban kambing. Nah, biasanya sahabat Cidul, bagaimana ini cara kita untuk tiap tahun bisa berkurban? Nah, di sini Bunda akan memberikan tips untuk saving challenge kurban tiap tahunnya. Nah, di sini kita itu awalnya harus mengetahui dulu kisaran dari harga kambing atau sapi yang akan kita kurbankan di tahun tersebut. Di sini Bunda mencontohkan untuk kurban kambing ya. Budget untuk tahun ini dan tahun kemarin Bunda membudgetkan 2.500.000. Nah, untuk tahun depan Bunda membudgetkan 2.700.000. Nah, 2.700.000-nya dibagi 50.000 menjadi 54 kali untuk saving challenge-nya. Jadi Bunda akan menyimpan 54 lembar uang 50.000. Jadi Bunda membuat kotak-kotaknya, itu bentuk love ya, karena kurban itu adalah bentuk cinta kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menabung supaya kita bisa berkurban ya. Yang pertama, kita itu bisa mengikuti arisan kurban. Nah, arisan kurban juga bisa jadi salah satu strategi. Bunda sendiri belum pernah mencoba ya. Misalnya mau coba, kita harus benar-benar tahu mana teman-teman yang bisa diajak untuk arisan. Misalnya arisan 1 ekor sapi. Nah, itu kan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, itu bisa kumpul-kumpul bareng sama teman-teman untuk bareng-bareng bikin arisan ya. Yang kedua yaitu menabung secara mandiri. Nah, seperti Bunda contohkan di video, kalian bisa lihat sendiri. Nah, menabung secara mandiri juga bisa jadi pilihan ya sahabat Cidul, namun perlu komitmen kuat untuk sahabat Cidul, disiplin menyisihkan uang setiap bulan dan tak mengganggu gugat alokasi untuk berkurban. Jika sahabat Cidul merasa bisa menjaga ini dan sahabat Cidul bisa konsisten, nah apa salahnya untuk menyisihkan di rekening sahabat Cidul yang memiliki rekening tanpa ATM, atau enggak misalnya satu rekening yang memang khususkan untuk kurban. Nah, yang ketiga yaitu menyisihkan uang setiap hari. Cara yang konvensional dengan menabung di celengan juga bisa. Misalnya setiap hari nih seperti ini,
sahabat Cidul menyisihkan uang 50.000 setiap harinya, sisihkan untuk berkurban. Nggak 50.000 aja, misalnya dari 2.000, 5.000, 10.000 hingga mencapai angka 50.000 atau 100 misalnya ya. Di sini kan sahabat Cidul patokannya 50.000. Nah, bisa aja sahabat Cidul misalnya ada kembalian dari belanja yang memang itu bisa disisihkan untuk untuk tabungan kurbannya ya, sahabat Cidul. Nah, di sini cara menabung supaya bisa berkurban mana sebaiknya yang dipilih. Kan tadi ada 3 cara ya. Yang pertama itu arisan, yang kedua yaitu menabung secara mandiri, yang ketiga itu menyisihkan uang setiap hari. Nah, cara menabung mana yang sebaiknya dipilih? Semua kembali kepada sahabat Cidul masing-masing, dengan mempertimbangkan sejauh mana sahabat Cidul bisa disiplin dan konsisten menyisihkan uang. Jika untuk nongkrong itu ada budget yang bisa dikeluarkan, kenapa sahabat Cidul tidak ada salahnya untuk menyisihkan untuk berkurban, berbagi untuk kebaikan, pasti akan mendatangkan kebaikan. Nah, di sini Bunda ini ada sisihan uang dari uang belanja dan uang lebaran kemarin yang masih bagus-bagus ya, jadi Bunda sisihkan. Nah, ini uang yang baru-barunya itu ada masih banyak sisanya, jadi Bunda sisihkan di sini untuk berkurban. Bunda sisihkan 100.000 ya, jadi kita itu bisa mewarnai bentuk love-nya itu 2. Nah, kita warnai dulu kalau misalnya sudah ada terpenuhi uang 50.000. Nah, sahabat Cidul, memang kalau dipikir itu sulit ya untuk menyisihkan uang, memplotting uang mana yang harus digunakan untuk keperluan apa, mana yang digunakan untuk keperluan pribadi, mana yang digunakan keperluan bepergian, mana yang digunakan untuk keperluan seperti sinking fund, dana darurat, ataupun seperti sekarang challenge untuk berkurban. Nah, di situ kalau misalnya kalian merasa duh sulit banget, coba dibuat dengan nilai yang tidak terlalu besar, seperti nilai dari saving challenge-nya itu dari 5.000 dulu, atau misalnya bisa lagi lebih kecil lagi dari 1.000 misalnya, atau enggak 2.000. Nah, itu kalian bisa siapkan botol bekas susu, atau enggak misalnya kaleng bekas kue. Itu kalian kalau misalnya ada sisa dari uang belanja, ataupun misalnya ada uang, kadang-kadang nih kalau misalnya kita pergi kemana kan kadang di celana tuh ada uang nyelip karena kita lupa. Nah, dari uang lupa itu kita bisa sisihkan untuk hal-hal yang memang benar-benar prioritas, yang seperti berkurban ini ya. Kita prioritaskan, kita dikumpulkan, diniatkan untuk berkurban, maka kita pun biasanya lebih semangat lagi berkurban untuk tahun 2024. Nah, di sini Bunda membuat 50.000, tapi kalau misalnya kalian merasa aduh berat banget nih 50.000, nah kalian bisa coba lagi menggunakan uang 2.000 atau misalnya uang 5.000 atau 10.000. Nah, ketika uang itu terkumpul banyak sampai kalian bisa memenuhi target nih 2.500.000 atau 2.700.000, itu ada rasa kepuasan tersendiri. Kalian bisa mewujudkan keinginan kalian dengan cara kalian menyisihkan, berhemat, menyisihkan uang-uang yang kalian anggap aduh kecil banget nih, 2.000, 5.000, 10.000, uang-uang yang mungkin hanya bisa membeli air minum atau misalnya buat jajan. Itu padahal ketika kita mengumpulkan, berniat untuk mengumpulkan kebaikan, uang itu untuk kebaikan kelak,
itu rasanya itu dalam hati tuh lega banget loh sahabat Cidul. Nah, tapi video ini bukan untuk menggurui sahabat Cidul ya. Video ini kita hanya sharing-sharing tentang keuangan, sharing-sharing yang bisa membuat sahabat Cidul menjadi semangat untuk bisa mencoba dari hal terkecil hingga hal terbesar. Nah, di sini Bunda juga masih belajar untuk saving challenge untuk berbagai hal yang akan Bunda lakukan atau yang akan Bunda impikan. Misalnya Bunda ingin pergi umroh, Bunda ingin pergi haji, atau misalnya dalam waktu dekat Bunda akan berlibur beberapa hari karena ayah cuti. Nah, itu juga butuh budget yang memang disiapkan dari jauh hari karena agar tidak terjadi pembengkakan biaya ataupun misalnya terjadi minus, jadi kita malah minjem uang. Nah, diusahakan benar-benar berhemat, diusahakan benar-benar memprioritaskan apa yang harus kita keluarkan, memprioritaskan apa yang harus kita lakukan. Nah, segitu dulu sharing-sharing dari Bunda. Semoga video ini bermanfaat. Semoga sahabat Cidul bisa mencoba melakukan saving challenge dari nilai terendah hingga tertinggi. Nah, jika sahabat Cidul merasa video ini bermanfaat untuk sahabat Cidul ataupun orang lain, tolong bantu share ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru channel YouTube Cidul. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau tips yang lainnya, tips keuangan ataupun tips lainnya, bisa komen di video ini. Assalamualaikum.